warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FT, kembali lagi di podcast Pojok FT, Bincang Asik bersama FT. Masih bersama dengan Raya di episode kali ini dengan tema cerita di balik lensa UKM Kronika. Nah Sobat FT, tentunya pada episode kali ini Raya sudah bersama dengan narasumber dari teman-teman UKM Kronika. Halo Kak. Halo. Boleh nih Kak perkenalan dulu dengan Sobat FT. Izin memperkenalkan diri, saya Spiro Aina, saya dari jurusan Teknik Ilmu Pengetahuan Sosial semester 7. Saya di Kronika menjabat sebagai ketua umum. Halo semuanya, perkenalkan aku Melina Indawati, biasanya dipanggil Meli. Aku jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 2022 semester 7. Dan alhamdulillah tahun ini aku diamanahkan sebagai pemimpin redaksi, menakodai redaksi ya Kak. Ketuanya ya Kak ya? Iya. Ketua umum dan ketua redaksi. Oke, Kak Aina dan Kak Meli. Sehat ya Kak ya? Alhamdulillah. Oke, ngomong-ngomong tentang perkenalan, boleh nih Kak dikenalkan dulu apa sih itu UKM Kronika? Ya, jadi UKM Kronika itu ada singkatannya ya, yaitu Kreasi Inovasi Interaksi dan Komunikasi Mahasiswa. Nah, jadi UKM Kronika ini dia yang bergerak di bidang kejurnalistikan. Nah, di situ kita belajar tentang foto jurnalistik, video jurnalistik, kemudian desain, dan yang paling wajib itu tentang kejurnalistikan. Jurnalistika, jadi berita gitu ya Kak ya? Ya, tentang berita. Oke, kemudian nih, pengalaman apa yang Kakak alami selama gabung di UKM Kronika ini yang menurut Kakak paling meninggalkan jejak gitu, paling terkesan lah istilahnya? Boleh nih dari Kak Meli lah. Oke, aku ya. Kalau pengalaman di Kronika yang paling berkesan itu sebenarnya banyak ya. Semuanya Iya, karena semua berkesan. emang suka gitu lah ya. Kalau aku sih pertama kali ya waktu dipilih jadi reporter itu, kan namanya juga masih baru dan aku juga masih nol banget ya tentang jurnalistik itu. Jadi aku kayak waktu nemuin narasumber tuh aku harus ngira-ngira dulu nih, kira-kira mana ya narasumber yang cocok gitu loh, maksudnya bisa berkomunikasi kayak gitu. Dan aku juga harus bisa memilah dari situ. Terus itu kan pertama kali aku jadi reporter, kayak wah jadi jurnalis beneran nih aku. Jadi reporter Iya, terus juga yang kedua itu waktu itu ada liputan demo kan di sini. Itu kayak seru banget gitu loh. Terus ya mereka lagi demo, terus kita ngeliput-liput, itu juga seru banget. Terus kayak orang yang ada boleh masuk nih ke depan gitu, Iya. untuk meliput gitu kan, karena kan nggak semua orang bisa maju ke depan, Iya, kecuali betul yang banget. ambil liputan gitu kan, yang kayak berberita ada privilege sendiri gitu. sendiri, benar. Terus yang ketiga itu ini bukan terkait liputan ya, tapi terkait diriku sendiri sih. Aku waktu itu ikut lomba news anchor di Politeknik Negeri Lampung. Nah, jadi di sana juga ada pers mahasiswanya juga Kak. Nah, mereka itu mengadakan lomba-lomba kayak news anchor, jurnal fotografi jurnalistik, terus desain kayak gitu-gitu. Nah, dari Kronika itu cuma aku sendiri yang ikut, tapi yang nganter itu seram banget Kak. Jadi kayak wah suportif Serasa banget solid gitu ya, ya, gitu ya, kayak kayak kekeluargaannya dapet keluarganya banget dapet gitu. banget. Itu sih yang paling berkesan. Iya, Kak. betul. Kalau Kak Aina, Ya, jadi kalau aku ya hampir sama ya tentang kita waktu nemuin narasumber nih, pasti kan nanti beda-beda ya narasumbernya. Nah, itu kayak jadi tantangan sekaligus kesan-kesan nih. Nah, jadi kan kayak wah ini narasumber baru, kita yang bisa ngira-ngira ya kira-kira gimana kayak gitu. kalau UKM Kronika sendiri ini sudah berdiri dari tahun berapa Pak? Dari tahun 1999. 1999, berarti sekarang umurnya sudah 26 ya? Iya. 26, sudah 26 atau mau 26 nih? Sudah. 26, berarti mau jalan ke 27. Iya. Oke, di umur yang 26 tahun ini ya, Kronika sudah meraih apa saja? Prestasi apa saja yang sudah diraih oleh UKM Kronika? Iya, tentunya banyak banget ya. Mungkin yang terbaru aja kali ya. Oke, yang terbaru ya. aja. Apa ya? Kebetulan juga di akhir-akhir ini Kronika juga banyak meraih penghargaan, dan kita juga selalu mengikuti ajang tahunan dari Serikat Pers. Serikat Pers itu ajang tahunan yang benar-benar bergengsi gitu. Jadi dari yang diselenggarakan dari SPS ini itu karya-karya jurnalistik dari media kampus, dari pers, pokoknya dari seluruh Indonesia. Nah, Kronika tuh selalu mengikuti itu. Dan dari tahun 2021 ya, Nah ya, kita sudah mendapat penghargaan
Indonesia Student Print Media Award. ISPRIMA Wow, singkatannya keren ya. ISPRIMA. Kemudian tahun 2023 kita juga dapat ISPRIMA lagi. Terus terakhir kemarin tahun 2024 kita dapat ISMA, Indonesia Student Media Award. Dan kemarin kita mendapatkannya yang kategori non majalah ya, itu kita mendapat silver winner. Insyaallah. Dan semoga tahun ini ya Kak kita dapat Semoga penghargaan lagi terus gitu. meningkat dan Amin. terus jaya di UKM Kronika. Kemudian setelah kakak bergabung di UKM Kronika sendiri, apa sih Kak dampak yang kakak rasakan ketika sudah lama bergabung di UKM Kronika? Coba nih ya dulu aja Kak Aina boleh. Untuk saya pribadi ya, aku tuh kayak lebih mengenal diri sendiri ya. Kemudian Passionnya apa? iya betul. Kemudian kan di Kronika tuh belajar banyak banget ya tentang relasi, bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang yang belum kita kenal Belum juga. kita kenal, Iya. betul. Kemudian seperti awal tujuan masuk di Kronika aja deh, udah mulai mendapatkan seperti fotografi, jurnalistik, video itu juga sudah mendapatkan. Yang itu nggak kita dapat ya kayak di bangku perkuliahan Iya, kecuali dari sekali. Kak Meli ya emang Apalagi udah saya sejuruan. profesinya gitu di KPI. Oke, kalau Kak Meli sendiri Kalau aku yang aku dapat di Kronika juga banyak ya. Tentunya juga terkait jurnalistik, kepenulisan, broadcasting itu juga pastinya dapat dari Kronika. Dan selain itu juga aku dapat kayak manajemen waktu. Jadi di Kronika itu ya kayak kita harus nerbitin berita tuh benar-benar nggak boleh ngelewatin batas waktu gitu. Jadi harus hangat lah ya. iya benar banget. Terhot lah pokoknya. Jadi gimana apa ya itu bisa melatih manajemen waktu kita gitu. Lebih disiplin ya Kak, Iya, ya. Lebih benar punya banget. target dan tahu deadline-nya kapan gitu. Oh, keren banget. Oke nih Kak, boleh nih pesan untuk mahasiswa lama ataupun mahasiswa baru yang nantinya bakal nonton podcast Ojak Etik yang belum bergabung di UKM Kronika ataupun masih ragu untuk bergabung di UKM Kronika. Apa nih Kak? Kak Ina dulu deh. Ayo apa nih? Kenapa kok harus gabung di UKM Kronika gitu? Jadi yang pertama buat teman-teman yang mungkin masih ragu Masih ya ragu. di UKM Kronika, mungkin ragunya tuh karena masih bingung apa itu Kronika atau masih bingung ke Kronika kayaknya belum karena kelas baru ya mestinya yang lainnya nggak ada. Jadi bisa banget teman-teman itu komunikasi lewat DM IG ya ataupun WA kami gitu. Untuk lebih mengenal apa Iya, yang Kronika gitu. Kalau kami ini Kalau dari aku sih buat teman-teman yang masih ragu untuk masuk di Kronika, menurut aku coba deh teman-teman itu buka diri dulu gitu. Kita tuh masuk Kronika benar-benar dari nol ya, nah. Jadi nggak harus semuanya mau Bisa. masuk Kronika tuh harus bisa nulis dulu, harus Betul. bisa fotografi dulu. Tapi dari kemauan diri kita dulu gitu. nanti di dalam Kronika itu mengasah gitu ya. Iya, jadi setelah masuk nih di Kronika, wah ternyata banyak nih pengalaman-pengalamannya. Jadi pokoknya jangan ragu, jangan insecure dulu walaupun kita belum bisa jurnalistik, belum bisa fotografi dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Gabung dulu ke UKM Kronika, nanti di dalam sana kalian bakal kenal apa itu jurnalistik, fotografi, belajar bareng ya. Iya. Oke, Sobat FT, itulah tadi beberapa sharing kita pada episode kali ini bersama dengan kakak-kakak dari UKM Kronika yang sangat luar biasa dan tentunya sangat menginspirasi kita semua. Jangan ragu untuk bergabung ke UKM Kronika karena di sini kalian bisa meng-upskill dan mencari jati diri kalau kata Kak Aina ya. Mengetahui oh ternyata passionku di sini, dicoba aja dulu ya, jangan sampai kita menyesal. Jangan cuma jadi mahasiswa yang kuliah kemudian pulang, cobain organisasi UKM, UKK yang ada di UIN Jeresil Lampung gitu ya. Oke, terima kasih Kak Meli dan Kak Aina yang sudah mau membagikan pengalamannya kepada kita semua. Semoga sehat selalu, bahagia selalu Kak. Semoga ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua bisa bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk kita ke depannya. Gitu. Oke, mungkin yang terakhir nanti ketika Raya bilang podcast Pojok FT bisa bareng-bareng bincang asik bersama FT. Gitu ya. Oke. Siap. Oke, tetap stay tune di episode selanjutnya, tetap di podcast Pojok FT. Bincang asik bersama FT. Baik, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.